Aduh, licin sekali. Berapa harganya sawi ini? Duh, kamu kasihan sekali. Pasti kedinginan. Assalamualaikum sahabat Hikmah Kolbu. Bayangkan, hujan sore itu deras sekali, sampai payung Mbok Wati patah dan terbalik di pinggir jalan. Di dekat tumpukan sampah, ia melihat seekor kucing oreng terkulai lemah, menggigil seperti sudah tidak punya tenaga untuk berdiri. Orang-orang lewat hanya menoleh sebentar, lalu pergi. Tapi Mbok Wati malah duduk di aspal basah, memeluk kucing itu erat-erat, seolah sedang memeluk anaknya sendiri. Sejak hari itu, hidup Mbok Wati yang sudah sempit jadi makin berat. Upahnya dipotong, tetangga mencibir, kucing itu mendadak hilang. Dan tepat saat ia hampir jatuh, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumahnya. Yang turun bukan orang biasa. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana Anda menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Hujan sore itu turun perlahan. Bukan deras, tapi cukup untuk membuat langit terlihat berat. Butir air menempel di kaca jendela besar, memanjang seperti garis-garis tipis yang bergerak lambat. Mbok Wati berdiri di sana, diam, dengan tangan bertumpu pada kusen jendela yang dingin. Rumah ini terlalu luas untuk langkahnya yang pendek, terlalu sunyi untuk nafasnya yang rapuh. Lantai mengkilap memantulkan bayangan kakinya yang rentah. Urat-uratnya tampak jelas, kulitnya mengeriput, seolah setiap garis menyimpan cerita yang tak pernah diminta untuk didengar. Daster sederhana yang ia kenakan terasa asing di tengah kemewahan yang serba rapi dan wangi. Mbok Wati sering bertanya dalam hati, bagaimana seorang nenek tukang cuci bisa berdiri di tempat seperti ini? Di sudut ruang tamu, sebuah mangkuk kecil terletak rapi. Isinya masih penuh, belum disentuh. Mbok Wati menoleh ke arah sana, lalu menghela nafas pendek. Ia mengambil mangkuk itu, menuangkan sedikit tambahan makanan, lalu menaruhnya kembali ke lantai dengan gerakan hati-hati, seolah takut membuat suara. Seekor kucing oranye berjalan mendekat. Langkahnya ringan, bulunya kini bersih dan tebal, tidak lagi kusam seperti dulu. Matanya jernih, tubuhnya hangat. Ia mengendus mangkuk itu, lalu makan pelan, sesekali melirik ke arah Mbok Wati. Setiap kali hujan turun, kucing itu selalu lebih dekat padanya, seakan hujan menyimpan ingatan yang hanya mereka berdua pahami. Mbok Wati duduk perlahan di kursi empuk yang masih terasa asing. Tangannya mengelus kepala oren, lembut, berulang, seperti sedang menenangkan diri sendiri. Dadanya naik turun pelan. Di luar, hujan semakin rapat, dan suara rintiknya terdengar seperti ketukan kecil yang memanggil masa lalu. Di atas meja kayu panjang, ada sebuah foto beringkai. Seorang pria muda berdiri dengan setelan rapi. Wajahnya tegas, namun sorot matanya menyimpan kelelahan. Erlang. Di balik senyumnya, Mbok Wati tahu, pria itu memikul beban yang tidak semua orang bisa melihat. Ia bukan hanya pemilik rumah ini, ia adalah alasan mengapa hidup Mbok Wati berubah arah. Di samping foto itu, tergeletak sebuah payung hitam. Payung itu tidak baru, besinya sedikit bengkok, kainnya menyisakan bekas sobekan yang sudah dijahit kasar. Mbok Wati menatapnya lama, lalu jemarinya bergetar halus. Kilat menyambar di kejauhan. Mbok Wati tersentak kecil. Kenangan itu datang lagi, tanpa izin. Langkah kaki terdengar dari lorong. Pelan, teratur. Erlang muncul dengan kemeja polos, lengan digulung sampai siku. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya melembut saat melihat Mbok Wati dan kucing oranye di pangkuannya. "Mbok belum istirahat," ucapnya lirih. Mbok Wati tidak menjawab. "Kalau hujan begini, Mbok suka kebawa ingatan." Erlang tidak bertanya, ingatan tentang apa.
Ia hanya duduk di kursi seberang, menatap jendela yang sama. Hujan memantul di kaca, dan di balik pantulan itu, ada dua dunia yang pernah sangat jauh. Kini duduk dalam satu ruangan. Oren selesai makan, lalu melompat ke pangkuan Mbok Wati. Tubuh kecil itu menempel, hangat, seolah ingin memastikan ia tidak pergi kemana-mana. Mbok Wati memeluknya lebih erat, nafasnya tertahan, matanya berkaca-kaca. Di dalam kepalanya, suara hujan berubah menjadi suara lain. Suara aspal basah, suara kantong sampah yang bergeser, suara mengeong lirih yang dulu hampir tenggelam oleh langkah orang-orang yang tidak peduli. Mbok Wati memejamkan mata. Rumah mewah ini perlahan memudar dari ingatannya. Yang tersisa hanyalah sebuah gang sempit, payung patah di tangan, dan seekor kucing lemah yang pertama kali ia peluk di tengah hujan. Dan dari sanalah semuanya bermula. Hari itu sebenarnya bukan hari yang istimewa. Langit sejak pagi sudah mendung, tapi Mbok Wati tetap berangkat bekerja seperti biasa. Ember cucian ia pikul perlahan. Langkahnya pendek-pendek menyusuri gang yang sudah ia hafal setiap retaknya. Bau sabun, air sumur, dan jemuran basah selalu jadi bagian dari napasnya. Ia selesai mencuci menjelang sore. Tangannya keriput karena air. Punggungnya terasa nyeri, tapi ia tetap tersenyum kecil saat menerima upah. Jumlahnya tidak banyak, bahkan sering kurang dari yang dijanjikan. Namun Mbok Wati tidak pernah berani protes. Baginya masih diberi pekerjaan saja sudah cukup untuk bertahan hidup. Saat ia melangkah pulang, hujan turun tiba-tiba. Tidak ada angin lembut, tidak ada aba-aba. Hujan langsung menghantam aspal, memantul kemana-mana. Mbok Wati membuka payung hitam tuanya. Payung itu sudah lama, besinya berkarat di beberapa bagian. Tapi masih ia simpan karena itu satu-satunya pelindung dari hujan. Belum sampai 10 langkah, angin kencang datang dari arah berlawanan. Payung itu terbalik, kainnya terpelintir, besinya berbunyi keras, lalu patah. Mbok Wati terdiam. Air hujan langsung mengguyur rambut dan bajunya. Dingin menusuk tulang. Ia berhenti di pinggir jalan, tepat di dekat tumpukan kantong sampah hitam yang menggunung. Air mengalir dari selokan kecil, membawa bau menyengat. Mbok Wati menarik napas panjang. Ia menunduk, bukan hanya karena hujan, tapi karena lelah yang tiba-tiba terasa berat sekali. Saat itulah ia mendengar suara itu. Bukan suara keras, bukan teriakan, hanya suara kecil, lirih, hampir kalah oleh hujan. Suara mengeong yang putus-putus, seperti kehabisan tenaga untuk meminta tolong. Mbok Wati menoleh, matanya menyipit, mencoba menembus hujan. Suara itu datang dari balik tumpukan plastik dan kardus basah. Orang-orang lewat begitu saja. Ada yang mengangkat kerah jaket, ada yang berlari kecil. Tidak satu pun berhenti. Mbok Wati melangkah mendekat. Sandalnya basah, licin. Ia menyingkirkan satu kantong sampah lalu melihat seekor kucing oranye tergeletak di sana. Tubuhnya kurus, tulang-tulangnya tampak jelas. Bulunya basah dan kusam, menempel di kulit. Matanya setengah tertutup, napasnya lemah. Mbok Wati tercekat. Dadanya terasa sesak, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Kucing itu bukan hanya terlihat lapar, ia terlihat menyerah. Tanpa berpikir panjang, Mbok Wati jongkok. Lututnya bergetar, pati tangannya tetap bergerak. Ia mengangkat tubuh kecil itu, mendekapnya ke dada. Dingin kucing itu langsung terasa, merambat ke kulitnya. Ya Allah, bisiknya pelan, suaranya hampir tenggelam oleh hujan. Kucing itu tidak melawan, tidak mencakar, hanya mengeong pelan lalu diam. Kepalanya bersandar di lengan Mbok Wati, seolah menemukan tempat terakhir untuk bertahan. Mbok Wati memeluknya lebih erat. Payung patah ia biarkan tergeletak di aspal. Bajunya makin basah, tapi ia tidak peduli. Langkahnya kini lebih cepat, menahan tubuh kucing itu agar tetap hangat. Orang-orang menoleh sebentar. Ada yang mengernyit, ada yang berbisik. Mbok Wati tidak mendengar apa-apa. Di kepalanya hanya ada satu pikiran sederhana. Kalau ia meninggalkan kucing ini sekarang,
Ia tahu persis apa yang akan terjadi. Dan Mbok Wati tidak sanggup menambah satu lagi yang mati sendirian di tengah hujan. Ia terus berjalan, memeluk kucing oren itu, menuju rumah tembok sempit yang bahkan untuk dirinya sendiri sering terasa dingin. Tanpa tahu, dari pelukan basah di pinggir sampah itulah, takdirnya mulai bergeser pelan. Rumah Mbok Wati berdiri di ujung gang. Dindingnya dari semen kasar yang sudah lama kehilangan warna. Beberapa bagian retak, ditutup tambalan seadanya. Pintu kayunya tipis, engselnya berderit setiap kali dibuka. Hujan masih turun saat Mbok Wati mendorong pintu itu dengan bahu sambil memeluk kucing oreng erat di dada. Air menetes dari rambut dan bajunya, membentuk genangan kecil di lantai. Mbok Wati menutup pintu pelan, lalu berdiri sebentar, menahan napas. Dadanya naik turun tidak teratur. Tubuhnya lelah, tapi ia belum berani meletakkan kucing itu. Ia melangkah ke sudut ruangan, menggelar kain lusuh yang biasanya ia pakai sebagai alas tidur siang. Kucing itu ia baringkan perlahan. Tubuh kecil itu gemetar, bulunya dingin. Mbok Wati mengelus kepalanya berulang, seolah gerakan itu bisa memindahkan hangat dari tubuhnya sendiri. "Tunggu ya," gumamnya. Ia berjalan ke dapur kecil. Dapur itu hanya sudut ruangan dengan kompor satu tungku dan panci tua. Mbok Wati membuka panci, melihat sisa nasi yang menempel di dasar. Tidak banyak, mungkin cukup untuk satu kali makan orang tua seperti dirinya. Ia menatap nasi itu lama, lalu mengambil sendok. Mbok Wati menambahkan air hangat, mengaduk pelan agar nasi menjadi lembut. Ia mencari sisa ikan asin, hanya menemukan potongan kecil. Ia remas halus, mencampurkannya ke nasi, lalu meniup pelan agar tidak terlalu panas. Saat ia kembali, kucing oren itu masih terbaring, matanya sedikit terbuka. Mbok Wati duduk di lantai, menyuapkan nasi dengan ujung sendok. Kucing itu mencium aroma makanan, lalu menjilat pelan. Gerakannya lambat, seperti setiap kunyahan butuh usaha. Mbok Wati menahan air mata. Ia tidak tahu kenapa dadanya terasa begitu sesak. Mungkin karena melihat makhluk kecil itu makan dengan hati-hati, seperti takut makanan itu akan diambil kembali. "Makan pelan-pelan," katanya lirih. Setelah beberapa suap, kucing itu berhenti. Mbok Wati tidak memaksa. Ia hanya mengelus kepala oreng, lalu menutupinya dengan kain tipis. Hujan di luar masih terdengar, menampar atap seng dengan ritme yang sama. Malam turun cepat. Mbok Wati mengganti bajunya yang basah, lalu duduk di tepi kasur tipis. Tubuhnya pegal, tulangnya nyeri, tapi matanya sulit terpejam. Sesekali ia menoleh ke arah kucing oren, memastikan dadanya masih naik turun. Dalam sunyi itu ingatan Mbok Wati berjalan sendiri. Ia teringat suaminya yang pergi bertahun-tahun lalu, teringat rumah yang dulu lebih ramai, meski tidak pernah kaya. Sejak ia sendiri, rumah ini selalu terasa dingin, bahkan saat siang. Ia tidak pernah punya anak, tidak ada yang memanggilnya ibu, tidak ada suara kecil yang menunggu kepulangannya. Dan kini, ada seekor kucing lemah yang bergantung padanya sepenuhnya. Oren bergerak kecil, lalu merangkak mendekat. Tubuhnya menyentuh kaki Mbok Wati. Refleks, Mbok Wati menurunkan tangan, membiarkan kucing itu tidur menempel di betisnya. Hangat kecil itu terasa nyata. Mbok Wati tersenyum tipis, senyum yang jarang muncul. Ia membelai punggung oren pelan, seolah sedang menenangkan bayi yang baru saja melewati hari berat. "Tidur saja," bisiknya. "Di sini aman." Malam itu, Mbok Wati akhirnya berbaring. Napasnya pelan, matanya terpejam. Di rumah tembok sempit yang tak pernah benar-benar hangat, untuk pertama kalinya sejak lama, ada dua makhluk yang saling menghangatkan. Di luar, hujan mulai reda, dan tanpa disadari Mbok Wati, keputusan kecil yang ia ambil di pinggir sampah tadi sore telah mengikat hidupnya pada seekor kucing dan pada jalan panjang yang belum ia lihat ujungnya. Pagi datang dengan cahaya pucat. Matahari muncul ragu-ragu di balik awan, seolah belum yakin hari ini pantas dimulai. Mbok Wati bangun dengan tubuh yang masih pegal. Sendi-sendinya kaku, tangannya terasa berat saat digerakkan. Ia menoleh ke lantai,
melihat kucing Oren masih tidur meringkuk di atas kain lusuh. Ia tersenyum kecil. Sebelum berangkat bekerja, Mbok Wati menyiapkan air minum di mangkok kecil. Ia menuang perlahan, memastikan tidak tumpah. Lalu ia duduk sebentar, mengusap kepala Oren yang mulai terbangun. "Mbok kerja dulu," katanya pelan. "Jangan kemana-mana." Oren membuka mata, mengeong lirih, lalu kembali menutupnya. Mbok Wati berdiri, mengambil ember cucian dan melangkah keluar rumah. Pekerjaan hari itu lebih berat dari biasanya. Cucian menumpuk, air sumur terasa lebih dingin. Mbok Wati membungkuk lama, mengucek pakaian satu persatu. Napasnya terengah, punggungnya terasa seperti ditarik dari dalam. Ia berhenti sebentar, menekan pinggang, lalu melanjutkan lagi. Menjelang siang, pemilik rumah tempat ia mencuci menghampiri. Wajah perempuan itu datar, nadanya dingin. Ia berkata ada satu baju yang tidak ditemukan. Mbok Wati tercekak. Ia menggeleng cepat, mencoba menjelaskan bahwa ia mencuci dengan rapi, tidak pernah membawa pulang apapun. Perempuan itu tidak banyak bicara. Ia hanya mengambil uang, menghitungnya ulang, lalu mengurangi sebagian. "Ini buat ganti," katanya singkat. Mbok Wati menunduk. Tangannya gemetar saat menerima upah yang sudah berkurang. Ia ingin membela diri, ingin berkata bahwa ia tidak salah. Tapi suaranya seperti terkunci. Lidahnya berat, dadanya sesak. Ia pulang dengan langkah gontai. Uang di tangannya terasa ringan, terlalu ringan untuk menutup kebutuhan beberapa hari ke depan. Di kepalanya, bayangan beras yang mulai menipis muncul berulang. Saat ia membuka pintu rumah, Oren langsung menyambut. Kucing itu berjalan mendekat, mengeong pelan, lalu menggesekkan tubuh ke kaki Mbok Wati. Gerakan kecil itu membuat sesuatu di dada Mbok Wati runtuh. Ia duduk di lantai, memeluk Oren tanpa bicara. Matanya panas, tapi air mata tidak jatuh. Ia menelan napas berkali-kali, mencoba menenangkan diri. Sore harinya, Mbok Wati menyiapkan makan sederhana. Nasi tinggal sedikit. Ia membagi dua, sebagian untuk dirinya, sebagian untuk Oren. Ia tidak menghitung dengan pasti. Ia hanya memastikan mangkuk Oren terisi. Saat Mbok Wati menaruh mangkuk itu di depan rumah, seorang tetangga lewat. Pandangannya tajam, mulutnya mengerucut. "Pelihara kucing kok di sini?" katanya setengah menggerutu. "Nanti kotoran kemana-mana." Mbok Wati menunduk. Ia tidak menjawab. Ia hanya menarik mangkuk itu sedikit ke dalam, agar tidak mengganggu jalan. Oren makan pelan. Ekornya melingkar, matanya sesekali melirik ke arah suara-suara di luar. Malam turun bersama perasaan berat. Mbok Wati duduk di tepi kasur, memandangi dinding yang lembab. Pikirannya penuh. Tentang upah yang dipotong, tentang tuduhan yang tidak bisa ia bantah, tentang hari esok yang selalu terasa lebih sempit. Oren mendekat, naik ke pangkuannya. Mbok Wati mengelus bulu Oren, merasakan hangat yang sederhana itu. Di tengah tuduhan dan kekurangan, sentuhan kecil itu seperti pengingat bahwa ia masih berguna bagi seseorang. Ia menarik napas panjang. Tidak ada yang ia punya untuk dibanggakan. Tidak ada simpanan, tidak ada pembelaan. Tapi di rumah sempit ini, ada makhluk kecil yang bergantung padanya sepenuhnya. Dan Mbok Wati tahu, selama ia masih bisa berdiri dan bekerja, ia tidak akan menyerah. Bukan demi dirinya saja, tapi demi kucing Oren yang kini menjadi satu-satunya saksi bahwa ia masih bertahan. Pagi itu udara terasa lebih panas dari biasanya. Matahari naik cepat, membuat gang sempit di depan rumah Mbok Wati seperti lorong panjang tanpa angin. Bau jemuran, air got, dan debu bercampur jadi satu. Mbok Wati menyapu halaman kecil di depan rumahnya perlahan. Gerakannya hati-hati, karena punggungnya masih terasa nyeri sejak kemarin. Oren duduk di dekat pintu,
mengamati setiap gerakan Mbok Wati. Bulunya mulai terlihat lebih bersih, meski tubuhnya masih kurus. Matanya mengikuti sapu yang bergerak, lalu kembali menatap Mbok Wati, seperti memastikan ia tidak pergi jauh. Setelah selesai menyapu, Mbok Wati menyiapkan makan. Nasi tinggal sedikit lagi. Ia mencampurnya dengan air hangat, menambahkan sisa ikan asin yang dipotong kecil-kecil. Mangkuk plastik itu sudah lama, pinggirnya retak, warnanya pudar. Namun Mbok Wati selalu mencucinya bersih sebelum dipakai. Ia menaruh mangkuk itu di depan rumah, agak ke pinggir agar tidak menghalangi jalan. Oren mendekat, mengendus, lalu mulai makan pelan. Belum lama Oren menunduk, suara langkah keras terdengar. Seorang pria lewat, wajahnya masam, matanya melirik ke arah mangkuk. Tanpa berhenti, kakinya menyepak mangkuk itu. Nasi tumpah ke tanah. Mangkuk berguling, berhenti di dekat selokan. Mbok Wati membeku. Dadanya seperti dipukul tiba-tiba. Ia menoleh cepat, melihat pria itu berjalan terus tanpa menoleh, seolah tidak terjadi apa-apa. Oren meloncat kecil, terkejut. Ia mundur beberapa langkah, tubuhnya menegang. Matanya membesar, nafasnya cepat. Mbok Wati berjongkok perlahan. Tangannya gemetar saat mengambil mangkuk. Ia memungut nasi yang masih tampak bersih, menaruhnya kembali ke dalam mangkuk. Tanah menempel di jari-jarinya, tapi ia tidak peduli. Tidak apa-apa, katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Ia membawa mangkuk itu masuk ke dalam rumah. Oren mengikuti dari belakang, langkahnya ragu. Mbok Wati membersihkan mangkuk dengan air, mengelapnya dengan kain, lalu menaruh nasi kembali. Ia meletakkannya di sudut yang lebih aman. Oren mendekat, menatap mangkuk itu lama, lalu makan lagi, lebih hati-hati dari sebelumnya. Siang hari beberapa tetangga mulai berbisik. Mbok Wati mendengar namanya disebut-sebut. Ada yang berkata ia mengundang kotoran. Ada yang bilang kucing itu nanti membawa penyakit. Ada pula yang menyindir, orang susah kok nambah beban. Mbok Wati mendengar semua itu dari balik pintu. Tangannya mengepal kecil. Bukan karena marah, tapi karena menahan perasaan yang bercampur antara malu dan lelah. Ia ingin keluar dan berkata bahwa ia tidak pernah mengganggu siapapun. Bahwa ia hanya memberi makan makhluk yang hampir mati. Tapi suaranya tetap tertahan. Sore menjelang, Mbok Wati duduk di lantai, menambal kain yang sobek. Oren tidur di dekat kakinya. Sesekali kucing itu terbangun, menoleh ke arah luar lalu kembali meringkuk. Mbok Wati mengelus punggung Oren pelan. "Kita harus kuat," bisiknya. Malam turun. Suara televisi dari rumah tetangga terdengar samar. Mbok Wati mematikan lampu lebih cepat dari biasanya, ingin menghemat listrik. Dalam gelap, ia berbaring, punggungnya menghadap dinding dingin. Oren naik ke sampingnya, menempel di pinggangnya. Tubuh kecil itu hangat. Mbok Wati menutup mata, nafasnya perlahan menyatu dengan nafas kucing itu. Di luar sana, dunia terus berjalan dengan langkah kasar. Ejekan, tendangan, dan bisik-bisik mungkin akan datang lagi besok. Mbok Wati tidak tahu bagaimana menghadapi semuanya. Yang ia tahu, selama kucing Oren masih bernafas di sampingnya, ia akan tetap bertahan di rumah tembok sempit ini, meski hatinya terus diuji. Tubuh Mbok Wati terasa berat sejak pagi. Kepalanya pusing, tengkuknya panas, dan sendi-sendinya nyeri seperti ditarik dari dalam. Ia duduk lama di tepi kasur, menunggu dunia berhenti berputar. Namun, dunia tidak pernah menunggu siapapun. Ember cucian sudah terisi, dan pekerjaan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Oren mendekat, mengendus tangan Mbok Wati lalu mengeong pelan. Matanya menatap dengan cara yang berbeda, seperti sedang membaca sesuatu yang tidak beres. "Mbok cuma capek," ucap Mbok Wati lirih, lebih seperti menenangkan diri sendiri. Ia bangkit perlahan, menahan pusing yang datang bergelombang. Sebelum berangkat, ia menyiapkan air minum untuk Oren, lalu menyentuh kepala kucing itu sebentar. Sentuhan kecil itu memberi rasa hangat yang aneh, seperti menahan tubuhnya agar tidak roboh.
Di tempat mencuci, pekerjaan terasa lebih berat dari biasanya. Air sumur dingin menusuk kulit. Mbok Wati membungkuk lama, mengucek pakaian dengan tenaga yang terasa semakin menipis. Beberapa kali ia berhenti, menarik nafas panjang, lalu melanjutkan lagi. Siang hari, pandangannya mulai berkunang-kunang. Suara di sekitarnya terdengar jauh. Ia duduk di bangku kecil, memijat pelipis, mencoba bertahan sampai pekerjaan selesai. Tidak ada pilihan lain. Bila ia pulang lebih awal, upahnya bisa dipotong lagi. Saat akhirnya ia berjalan pulang, langkahnya tidak lagi lurus. Kakinya terasa ringan, seolah tidak sepenuhnya menyentuh tanah. Ia memegang dinding rumah orang untuk menjaga keseimbangan. Di depan rumah, Oren sudah menunggu. Begitu melihat Mbok Wati, kucing itu langsung mendekat, mengeong lebih keras dari biasanya. Mbok Wati tersenyum lemah, lalu membuka pintu. Di dalam, ia duduk tanpa melepaskan ember. Tubuhnya bergemetar halus. Keringat dingin muncul di pelipis. Ia meletakkan ember, lalu berbaring di lantai sebentar, membiarkan dingin lantai menyentuh punggungnya. Oren mendekat, mengendus wajah Mbok Wati, lalu naik ke dada, meringkuk. Hangat tubuh kecil itu terasa menenangkan. Mbok Wati mengelus punggungnya pelan, nafasnya masih pendek-pendek. "Mbok cuma mau istirahat," katanya pelan. Sore itu Mbok Wati tidak memasak seperti biasa. Ia hanya memanaskan sisa nasi, membaginya sedikit untuk Oren. Ia sendiri hampir tidak berselera makan, perutnya terasa mual. Malam turun cepat, hujan tidak datang, tapi udara lembab membuat nafas terasa berat. Mbok Wati menggigil, menarik selimut tipis ke tubuhnya. Di dalam gelap, ia mendengar suara langkah orang lewat, suara motor dan tawa dari rumah tetangga. Oren tidak pergi, kucing itu tetap di dekatnya, sesekali menggeser posisi, seolah mencari cara paling nyaman untuk menempel. Mbok Wati terjaga lama, matanya menatap langit-langit yang bernoda. Di kepalanya, pikiran datang satu persatu, tentang tubuhnya yang semakin lemah, tentang pekerjaan yang tidak pernah pasti, tentang orang-orang yang mulai tidak suka keberadaan Oren. Ia menelan ludah. Ada ketakutan yang belum pernah ia akui. Bukan takut mati, tapi takut meninggalkan kucing Oren sendirian. Tangannya meraih bulu Oren, memastikan kucing itu masih di sana, masih bernafas, masih hangat. "Kalau Mbok kenapa-napa, kamu bagaimana?" Oren mengeong lirih, seperti menjawab dengan caranya sendiri. Suara kecil itu membuat dada Mbok Wati bergetar. Air mata menetes tanpa suara, membasahi kain bantal tipis. Malam itu Mbok Wati berjanji dalam hati, seberat apapun badannya, selama ia masih bisa bangun dan bekerja, ia akan bertahan. Bukan karena ia kuat, tapi karena ada satu makhluk kecil yang kini menggantungkan hidupnya pada tangan rentah seorang nenek tukang cuci. Dan bagi Mbok Wati, itu sudah cukup untuk terus bangun esok hari. Pagi itu, matahari muncul lebih ramah. Cahayanya masuk lewat celah pintu, jatuh tepat di lantai tempat Oren biasa tidur. Mbok Wati bangun dengan tubuh yang masih lemah, tapi kepalanya terasa sedikit lebih ringan dibanding kemarin. Ia duduk perlahan, menunggu keseimbangan kembali. Oren sudah terjaga. Kucing itu berdiri di dekat kaki Mbok Wati, mengeong pelan, lalu duduk seperti menunggu sesuatu. Mbok Wati menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Mbok belum pernah kasih kamu nama," gumamnya. Ia mengusap kepala kucing itu, merasakan bulu yang mulai lebih halus. Warna oranye kini terlihat lebih hidup di bawah cahaya pagi. Mbok Wati berpikir sebentar, lalu tertawa kecil, suara yang jarang keluar dari dadanya. "Ya sudah, Oren saja." Kucing itu mengeong, seolah menyetujui. Mbok Wati mengangguk pelan, seperti sedang mengesahkan keputusan penting. Nama itu sederhana, tidak muluk, tapi terasa pas.
mudah dipanggil, mudah diingat, dan terasa dekat di lidahnya. Sejak pagi itu, Mbok Wati mulai berbicara lebih sering, bukan pada manusia, tapi pada Oren. Ia bercerita sambil menyiapkan air minum, sambil merapikan kain lusuh, sambil mengikat ember cucian. Dulu Mbok juga sering lapar, katanya suatu pagi. Tapi Mbok tidak pernah punya siapa-siapa buat diajak ngomong. Oren duduk mendengarkan, kepalanya miring sedikit, matanya menatap. Tidak ada jawaban, tapi kehadirannya cukup untuk membuat kata-kata Mbok Wati mengalir. Siang hari, saat Mbok Wati pulang bekerja, ia merasa ada yang menunggu, bukan hanya rumah kosong. Begitu pintu dibuka, Oren sudah di sana, mengeong kecil, lalu berlari ke arahnya dengan langkah yang masih sedikit pincang. Mbok Wati berjongkok, memeluknya. Dadanya menghangat, seperti ada bagian kosong yang perlahan terisi. Tetangga masih berbisik, suara-suara itu tidak hilang, tapi Mbok Wati mulai belajar menutup telinga. Ia tidak melawan, tidak membalas. Ia hanya fokus pada hal-hal kecil yang masih bisa ia kendalikan. Sore hari, Mbok Wati duduk di depan rumah, memandangi gang. Oren tidur di pangkuannya. Ia mengelus bulu kucing itu berulang. Ritmenya pelan, seperti doa yang diulang tanpa bosan. Kalau orang lain tidak suka tidak apa-apa, katanya lirih. Yang penting, kamu masih mau sama Mbok. Oren bergerak kecil, lalu kembali meringkuk. Nafasnya teratur. Mbok Wati memejamkan mata, membiarkan waktu berjalan pelan. Malam datang dengan tenang. Mbok Wati makan sedikit, lalu membagi sisanya untuk Oren. Ia tidak lagi menghitung dengan cermat siapa dapat lebih banyak. Baginya, makan bersama sudah cukup. Sebelum tidur, Mbok Wati berbaring sambil menghadap dinding. Oren naik ke sampingnya, menempel di perutnya. Hangat tubuh kecil itu terasa seperti pelindung. Dalam gelap, Mbok Wati berbicara lagi. Suaranya hampir tak terdengar. Kalau suatu hari Mbok tidak ada, katanya pelan. Mbok harap ada orang baik yang jaga kamu. Kata-kata itu meluncur tanpa ia sadari, seperti ketakutan yang keluar sendiri. Ia segera menggeleng kecil, menepis pikiran itu. Belum sekarang, ia belum boleh pergi. Oren mengeong pelan, lalu menyentuh dagunya ke tangan Mbok Wati. Sentuhan kecil itu membuat matanya basah. Mbok Wati tersenyum, menarik nafas dalam. Nama Oren bukan lagi sekadar panggilan. Sejak malam itu, nama itu berubah menjadi doa. Doa agar mereka berdua bisa bertahan sedikit lebih lama di dunia yang sering terasa terlalu keras bagi yang lemah. Dan tanpa Mbok Wati tahu, di luar sana, nama itu juga sedang dicari oleh seseorang yang belum pernah mereka temui. Langit sejak pagi tampak kelabu. Awan menggantung rendah, membuat udara terasa pengap dan berat. Mbok Wati sudah merasa tidak enak sejak bangun tidur. Ada kegelisahan kecil yang tidak jelas asalnya, seperti firasat yang menempel di dada. Oren berjalan mengikutinya, kemanapun ia melangkah. Saat Mbok Wati menyapu, Oren duduk di dekat sapu. Saat ia menyiapkan air minum, Oren menunggu di samping mangkuk. Mbok Wati memperhatikan itu dengan senyum samar. Kenapa nempel terus? Gumamnya pelan. Siang hari, angin mulai berhembus kencang. Daun-daun kering beterbangan di gang. Beberapa tetangga menutup pintu lebih awal. Mbok Wati ikut menutup pintu rumah, memastikan kaitnya terpasang. Ia mengajak Oren masuk lebih ke dalam. Hujan turun menjelang sore. Awalnya rintik, lalu berubah menjadi deras. Air mengalir cepat di selokan kecil, meluap ke jalan. Suara hujan menghantam atap seng begitu keras, sampai percakapan sendiri pun sulit terdengar. Oren gelisah. Kucing itu mondar-mandir, ekornya bergerak cepat. Sesekali ia mengeong, lalu mendekat ke pintu, mencium-cium celah bawah. "Tidak usah keluar," kata Mbok Wati sambil mengelus kepalanya. "Hujan besar." Oren duduk, tapi matanya tetap mengarah ke pintu.
Mbok Wati merasa sedikit lelah. Ia duduk di kursi, memejamkan mata sebentar, berniat mengistirahatkan badan yang sejak pagi terasa berat. Ia tidak tahu berapa lama ia terlelap. Mungkin hanya sebentar, mungkin lebih lama. Yang jelas, saat ia terbangun, hujan masih deras. Udara terasa lebih dingin, dan rumah terasa lebih sunyi. "Oren?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Mbok Wati bangkit cepat. Rasa kantuknya langsung hilang. Ia menoleh ke sudut tempat Oren biasa tidur. Kosong. Ia melangkah ke dapur kecil. Kosong. Ke bawah kasur, tidak ada. Jantungnya mulai berdebar kencang. "Oren?" panggilnya lagi. Kali ini lebih keras. Ia membuka pintu. Angin dan hujan langsung menyambut, membuat bajunya basah seketika. Air sudah menggenang di depan rumah. Mbok Wati melangkah keluar, memanggil nama Oren berulang-ulang. "Oren! Oren!" Suaranya pecah oleh hujan. Gang tampak lengang, tidak ada orang, tidak ada suara kucing. Hanya air yang mengalir dan sampah yang terbawa arus kecil. Mbok Wati menyusuri gang, kakinya terpeleset beberapa kali. Sandalnya basah, hampir lepas. Ia menoleh ke setiap sudut, ke balik motor yang terparkir, ke bawah gerobak tua. Tidak ada. Ia berjalan lebih jauh, menembus hujan yang makin lebat. Air mengalir di betisnya. Napasnya terengah, dadanya sakit. Ia berhenti sebentar, menahan dinding rumah orang, lalu melanjutkan lagi. "Oren, Mbok di sini." Air mata bercampur hujan di wajahnya. Ia tidak peduli siapa yang melihat. Ia hanya tahu kucing itu tidak boleh hilang begitu saja. Di dekat tumpukan sampah, tempat pertama kali ia menemukan Oren, Mbok Wati berhenti. Kantong plastik berantakan, kardus basah hancur. Ia geserkan satu persatu dengan tangan gemetar. Kosong. Mbok Wati berdiri terdiam. Hujan membasahi seluruh tubuhnya. Bahunya turun, seolah tenaga yang ia kumpulkan selama ini jatuh bersamaan. Ia menatap jalan yang mengkilap oleh air, berharap melihat bayangan kecil berwarna oranye. Tidak ada. Hanya pantulan lampu yang bergetar di genangan. Langit gelap semakin pekat. Hujan belum menunjukkan tanda berhenti. Mbok Wati memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya gemigir bukan hanya karena dingin. Di dadanya ada rasa kosong yang tiba-tiba membesar. Rasa kehilangan yang datang terlalu cepat, terlalu mendadak. Ia tidak siap. Ia berdiri lama di tengah hujan, memanggil nama Oren berulang kali, meski suaranya sudah hampir habis. Dan malam itu, tanpa ia sadari, jejak kecil yang selama ini menemaninya benar-benar menghilang, meninggalkan pertanyaan yang belum punya jawaban. Hujan reda menjelang subuh, meninggalkan bau tanah basah yang menempel di udara. Gang terlihat lebih sepi dari biasanya. Genangan air masih bertahan di beberapa sudut, memantulkan lampu jalan yang redup. Mbok Wati duduk di depan rumahnya. Pakaian yang ia kenakan semalam belum sempat diganti. Rambutnya basah, tubuhnya dingin, tapi ia tidak peduli. Matanya menatap jalan kosong, berharap ada suara mengeong kecil yang muncul tiba-tiba. Namun yang terdengar hanya bunyi tetesan air dari atap ke kaleng bekas. Saat matahari mulai naik, Mbok Wati berdiri. Kakinya terasa berat, seperti dipenuhi pasir. Sendi-sendinya nyeri, tapi ada dorongan kuat yang membuatnya melangkah lagi. Ia tidak bisa hanya duduk dan menunggu. Tidak hari ini. Ia menyusuri gang dari awal, memanggil nama Oren pelan-pelan. Suaranya serak, tapi ia terus memanggil. Ia melihat ke bawah kolong motor, ke balik gerobak, ke sudut-sudut yang biasanya luput dari perhatian. Orang-orang mulai keluar rumah. Ada yang menatapnya heran, ada yang pura-pura tidak melihat. Seorang ibu bertanya singkat, "Nyari apa, Mbok?" "Kucing Oren,"
jawab Mbok Wati lirih. Ibu itu menggeleng, lalu berlalu. Tidak ada tawaran bantuan, tidak ada simpati yang tinggal lama. Mbok Wati berjalan lebih jauh, keluar dari gang kecilnya. Ia masuk ke jalan yang lebih ramai. Matanya menyatap setiap sisi. Ia berhenti di tempat sampah umum, menyingkirkan kantong-kantong plastik dengan tangan telanjang. Baunya menyengat, tapi ia bertahan. Tidak ada. Siang datang. Matahari terasa terik setelah hujan. Bajunya yang semalam basah kini mengering, meninggalkan rasa lengket di kulit. Tenggorokannya kering, tapi ia tidak berhenti. Ia bertanya pada tukang parkir, pada pedagang, pada orang-orang yang lewat. Tidak satu pun melihat kucing oren. Langkahnya mulai melambat. Kakinya bengkak, sandalnya terasa menekan kulit. Ia berhenti di pinggir jalan, duduk di atas batu, memijat betisnya. Nafasnya pendek-pendek. Dadanya sakit setiap kali ia menarik udara terlalu dalam. Di kepalanya bayangan Oen muncul terus. Cara kucing itu tidur di kakinya. Cara ia mengeong saat Mbok Wati pulang. Cara ia menempel saat malam dingin. Semuanya berputar tanpa henti. Mbok di sini, gumamnya seperti orang berbicara pada angin. Ia bangkit lagi. Kali ini langkahnya tertatih. Ia menyusuri sisi sungai kecil di belakang rumah-rumah. Airnya keruh, mengalir pelan. Ia menunduk, mencari jejak berharap ada tanda kehidupan. Di tanah basah, ia melihat bekas tapak kecil. Samar, hampir terhapus. Jantungnya berdebar. Ia mengikuti tapak itu beberapa langkah, lalu tapak itu hilang di aspal. Mbok Wati berdiri lama di sana. Tangannya menggenggam ujung bajunya. Air mata menetes tanpa ia sadari. Bukan tangis keras, hanya tetesan pelan yang jatuh satu persatu. Sore mulai turun, langit kembali mendung. Tubuh Mbok Wati sudah hampir tidak terasa miliknya sendiri. Ia berjalan pulang dengan langkah kosong. Matanya tetap menoleh ke kanan kiri, meski harapan mulai menipis. Di depan rumah, ia berhenti. Pintu kayu itu tampak lebih kusam dari kemarin. Ia berdiri lama sebelum membukanya, seperti takut dengan sunyi di dalam. Mbok Wati duduk di lantai. Mangkuk oren masih ada di sudut, kosong. Ia memegang mangkuk itu. Jari-jarinya gemetar. "Mbok sudah cari," bisiknya pelan. "Mbok belum nemu." Malam turun perlahan. Gang kembali sunyi. Mbok Wati berbaring tanpa selimut. Memeluk mangkuk kosong itu seperti memeluk sesuatu yang masih hidup. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak Oren datang, Mbok Wati tidur sendirian. Pagi itu Mbok Wati bangun dengan tubuh yang terasa lebih berat dari biasanya. Bukan hanya karena kelelahan, tapi karena sunyi yang menyambutnya begitu membuka mata. Sudut lantai tempat Oren biasa tidur kosong. Tidak ada suara kecil, tidak ada gerakan, hanya dingin yang merayap pelan. Ia duduk lama di tepi kasur, tangannya memegang lutut, napasnya pendek. Setelah semalam hampir tidak tidur, matanya terasa perih. Namun seperti hari-hari sebelumnya, hidup tidak memberinya pilihan untuk berhenti. Mbok Wati tetap keluar rumah. Ia menyapu halaman kecil, meski pikirannya tidak di sana. Ia menyiapkan air minum, meski tidak ada yang akan meminumnya. Ia menaruh mangkuk oren di sudut, lalu menyadari apa yang ia lakukan. Tangannya berhenti di udara. Mangkuk itu ia biarkan kosong. Menjelang siang, suara mesin mobil terdengar memasuki gang. Suara itu asing, terlalu halus, terlalu berat untuk gang sempit seperti ini. Mbok Wati menoleh. Dari ujung gang, sebuah mobil hitam mengkilap melaju perlahan, seolah ragu melanjutkan. Mobil itu berhenti tepat di depan rumah Mbok Wati. Beberapa tetangga keluar, mengintip dari balik pintu. Ada yang berdiri di jendela, ada yang berbisik. Mobil semacam itu jarang masuk ke sini.
hampir tidak pernah. Pintu mobil terbuka. Seorang pria muda turun. Tubuhnya tegap, pakaiannya rapi, tapi wajahnya tidak menunjukkan kesombongan. Matanya menyapu sekitar, berhenti pada rumah Mbok Wati yang sederhana. Ada sesuatu di sorot matanya. Bukan jijik, bukan heran, lebih seperti gugup yang ditahan. Mbok Wati berdiri kaku, jantungnya berdebar kencang. Pikirannya dipenuhi kemungkinan yang tidak ia mengerti. Ia menggenggam ujung bajunya, mencoba tetap tenang. Pria itu melangkah mendekat. Langkahnya mantap, tapi tidak tergesa. Ketika jaraknya tinggal beberapa langkah, ia berhenti lalu menunduk sedikit sebagai tanda hormat. "Permisi, Mbok," ucapnya sopan. "Saya mau tanya." Suara pria itu tenang, terukur. Mbok Wati mengangguk pelan, tenggorokannya terasa kering. "Mbok pernah melihat kucing oren di sekitar sini?" Lanjutnya. Ukurannya sedang, bulunya oren terang. Mbok Wati membeku, dunia seperti berhenti sesaat. Wajah oren muncul jelas di kepalanya. Cara ia makan pelan, cara ia tidur di kakinya, cara ia hilang saat hujan. Tangannya gemetar. "Kucing oren," ulang Mbok Wati lirih. Pria itu mengangguk. Ia mengeluarkan ponsel dari saku jasnya, membuka sebuah foto, lalu menunjukkannya. Di layar itu terlihat seekor kucing oren duduk di sofa empuk. Bulunya rapi. Di lehernya tergantung kaleng kecil. Mbok Wati menatap foto itu lama. Dadanya terasa sesak. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia menahan air mata agar tidak jatuh. "Namanya Erlang," kata pria itu, menunjuk dirinya sendiri. "Kucing itu milik saya. Sudah beberapa minggu hilang." Kata-kata itu tidak langsung masuk ke kepala Mbok Wati. Ia butuh waktu untuk memahaminya. Bahwa kucing yang ia rawat, yang ia beri makan dari sisa nasi, yang ia peluk saat sakit, ternyata bukan kucing liar seperti yang ia kira. Erlang memperhatikan wajah Mbok Wati. Ia melihat perubahan kecil di mata nenek itu. Bukan penolakan, bukan kebohongan, tapi sesuatu yang lebih dalam. Tanya Erlang pelan, "Mbok kenal kucing ini?" Mbok Wati menunduk, tangannya menggenggam kecil. Napasnya tertahan. "Mbok, pernah rawat, Mbok," jawabnya akhirnya. Suaranya bergetar. "Tapi semalam dia hilang." Erlang terdiam, bahunya sedikit turun. Ada garis tegang di rahangnya. Ia menatap gang, lalu kembali menatap Mbok Wati. "Boleh saya masuk sebentar?" tanyanya. Mbok Wati mengangguk tanpa suara, membuka pintu rumah tembok sempit itu. Erlang melangkah masuk, matanya menyapu ruangan sederhana. Ia berhenti di sudut tempat mangkuk kosong tergeletak. Di sana, tanpa kata-kata, sesuatu mulai terhubung. Dua kehidupan yang sangat berbeda kini berdiri di satu ruangan kecil, dipertemukan oleh seekor kucing oren yang belum mereka temukan kembali. Dan Mbok Wati belum tahu, kedatangan mobil hitam itu bukan hanya membawa pertanyaan, tapi juga awal dari jawaban yang akan mengubah hidupnya selamanya. Erlang berdiri di tengah rumah tembok sempit itu dengan sikap yang hati-hati. Ia tidak duduk. Matanya menelusuri ruangan kecil yang hanya berisi kasur tipis, meja kayu tua, dan beberapa ember cucian. Tidak ada barang berharga, tidak ada hiasan, hanya jejak hidup yang dijalani dengan pas-pasan. Mbok Wati menutup pintu perlahan. Suara engselnya berderit memecah sunyi. Ia berdiri canggung di dekat dinding. Tangannya saling menggenggam, seperti sedang menunggu putusan. "Mbok yang rawat kucing itu?" tanya Erlang lagi. Kali ini lebih pelan. Mbok Wati mengangguk. Ia berjalan ke sudut ruangan, mengambil kain lusuh yang biasa dipakai oren tidur. Kain itu masih menyimpan beberapa helai bulu oren. Mbok Wati menunjukkannya tanpa bicara. "Dia datang waktu hujan," katanya lirih. "Lemah sekali. Mbok kira dia tidak punya siapa-siapa." Erlang menelan ludah. Ia melangkah mendekat, memandang kain itu lama. Tangannya terulur, menyentuh ujung kain, lalu berhenti di udara, seolah ragu apakah ia pantas menyentuhnya. "Kucing itu bukan sekedar peliharaan," ucap Erlang akhirnya. Suaranya rendah. "Dia peninggalan ibu saya." Mbok Wati menoleh, matanya membesar sedikit. "Ibu saya sudah tidak ada," lanjut Erlang. "Sebelum pergi, beliaulah yang paling sering bersama kucing itu."
Tiap saya pulang malam, kucing itu yang menyambut. Tiap saya capek, kucing itu yang diam di samping. Kata-katanya berhenti sejenak. Nafasnya terdengar lebih berat. Waktu kucing itu hilang, rumah saya seperti kosong, katanya pelan. Saya cari diam-diam, tidak mau orang kantor tahu. Saya tidak mau kelihatan lemah. Mbok Wati duduk perlahan di lantai. Kakinya terasa goyah. Ia baru menyadari bahwa pria rapi di depannya bukan hanya seorang CEO. Ia adalah anak yang kehilangan, sama seperti dirinya dulu kehilangan suami. Mbok minta maaf, ucap Mbok Wati pelan. Mbok tidak tahu dia punya tuan. Erlang cepat menggeleng. Mbok tidak salah. Ia menatap Mbok Wati lurus. Sorot matanya berubah. Bukan tatapan atasan pada orang kecil, tapi tatapan seseorang yang sedang berterima kasih tanpa kata. Kalau bukan Mbok, kucing itu mungkin sudah tidak ada. Mbok Wati menunduk. Dadanya terasa hangat dan perih bersamaan. Ia mengingat malam-malam saat Oren menggigil. Saat ia membagi nasi terakhir. Saat ia menahan cibiran orang. Mbok cuma tidak tega, katanya lirih. Di luar suara tetangga mulai terdengar. Ada yang berbisik, ada yang sengaja melambatkan langkah. Kehadiran Erlang sudah menarik perhatian. Erlang mengeluarkan ponselnya lagi, menatap layar sebentar. Kami akan lanjut mencari, katanya. Saya tidak bisa berhenti sebelum menemukannya. Mbok Wati mengangguk cepat. Mbok ikut, katanya spontan. Erlang menatapnya ragu. Mbok tidak usah, hujan kemarin saja sudah. Mbok ikut, ulang Mbok Wati, lebih tegas dari yang ia kira bisa ia ucapkan. Mbok kenal gang ini, Mbok tahu tempat dia biasa sembunyi. Erlang terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Sebelum keluar, Erlang berhenti di depan Mbok Wati. Ia menunduk sedikit, sikap yang membuat Mbok Wati terkejut. Terima kasih sudah merawatnya, meski Mbok sendiri hidup susah. Kata-kata itu menancap dalam. Mbok Wati memejamkan mata sejenak, menahan air mata. Mereka melangkah keluar bersama. CEO muda dan nenek tukang cuci, berdampingan di gang sempit. Di udara masih tersisa bau hujan. Dan di antara langkah mereka, ada satu tujuan yang sama. Menemukan kucing oren yang telah mengikat dua dunia yang tak pernah seharusnya bertemu. Mereka melangkah menyusuri gang dengan langkah yang tidak sama cepat. Erlang menyesuaikan diri, memperlambat langkahnya agar sejajar dengan Mbok Wati. Beberapa orang menatap heran, ada yang berbisik, ada yang pura-pura sibuk agar bisa mendengar lebih jelas. Mbok Wati memimpin. Ia berhenti di sudut-sudut yang ia kenal, menengok ke balik papan, ke bawah motor, ke dekat selokan kecil. Matanya teliti, seolah setiap celah menyimpan harapan. Erlang mengikutinya tanpa banyak bicara. Kemejanya mulai ternodai percikan lumpur. Di dekat rumah Mbok Wati, ia tiba-tiba teringat sesuatu. Langkahnya terhenti, dadanya berdebar. Tunggu, katanya pelan. Ia berbalik, kembali ke rumah tembok sempit itu. Erlang menatapnya bingung, lalu ikut masuk. Mbok Wati berjalan cepat ke sudut ruangan, membongkar kain-kain lusuh yang biasa dipakai oren tidur. Tangannya gemetar saat meraba-raba lantai. Mbok ingat, gumamnya, pernah ada benda kecil. Jarinya menyentuh sesuatu yang keras. Ia menariknya perlahan. Sebuah kalung kecil muncul. Rantainya tipis, kilau logamnya redup. Di tengahnya ada plat kecil dengan ukiran nama yang rapi. Mbok Wati menatap kalung itu lama, seolah benda itu baru kini memiliki makna. Selama ini ia mengira itu sekadar hiasan murah, mungkin jatuh tanpa sengaja. Ia tidak pernah berpikir lebih jauh. Erlang mendekat. Begitu melihat kalung itu, napasnya tertahan. Tangannya terulur, lalu mengambil kalung itu dengan hati-hati, seperti sedang memegang sesuatu yang rapuh. Ini miliknya, ucapnya lirih. Ibu saya yang pasangkan. Mbok Wati menunduk, perasaannya campur aduk. Ada lega karena ia tidak salah mengira. Ada sedih karena ia tidak tahu sejak awal. Dan ada rasa kecil yang sulit dijelaskan, seperti takut dianggap mencuri sesuatu yang bukan miliknya. Mbok tidak pernah ambil apa-apa, katanya cepat, suaranya bergetar. Kalung itu lepas sendiri. Erlang menoleh, menatap Mbok Wati dengan serius. Saya tahu, katanya tegas. Kalau Mbok mau ambil, Mbok sudah ambil dari awal. Kata-kata itu membuat dada Mbok Wati menghangat. Ia mengangguk kecil, menahan air mata. Mereka kembali keluar. Kali ini arah pencarian lebih jelas. Erlang menelpon seseorang.
berbicara singkat lalu mematikan ponsel. Ia menyimpan kalung itu di saku dekat dadanya. Mereka menyusuri jalan yang lebih lebar. Di sana hujan kemarin meninggalkan bekas aliran air. Mbok Wati menunduk, memperhatikan tanah. Matanya menangkap sesuatu. Itu, katanya menunjuk samar. Di tanah basah ada bekas tapak kecil. Samar, hampir terhapus, tapi Mbok Wati mengenalnya. Ia berjongkok menelusuri arah tapak itu dengan jari. Erlang ikut jongkok, menahan napas. Kemana arahnya? Ke sana, jawab Mbok Wati menunjuk ke arah tempat sampah umum di ujung jalan. Langkah mereka dipercepat. Bau menyengat menyambut lebih dulu. Plastik dan kardus berserakan. Beberapa kucing lain berkeliaran, menoleh waspada. Mbok Wati memanggil pelan. Oren. Suaranya tidak keras, tidak memaksa. Seperti panggilan yang biasa ia ucapkan di rumah. Erlang ikut diam, membiarkan suara itu bekerja. Dari balik tumpukan plastik terdengar suara kecil, lirih, hampir tidak terdengar. Mbok Wati menahan napas, jantungnya berdebar begitu keras sampai ia takut suaranya sendiri akan menenggelamkan suara itu. Ia melangkah mendekat. Plastik bergeser, kardus basah terbuka sedikit. Di sana, tubuh kecil berwarna oranye terlihat terbaring. Basah, kotor, tapi bergerak. Mbok Wati tersungkur berlutut, tangannya gemetar saat mengangkat tubuh itu. Oren, bisiknya. Erlang mendekat, wajahnya memucat. Ia menatap makhluk kecil itu, lalu menatap Mbok Wati yang memeluknya erat. Di mata pria itu, ada sesuatu yang runtuh perlahan. Dan di antara bau sampah dan sisa hujan, dua orang dewasa itu berdiri diam, menyadari bahwa mereka baru saja menemukan lebih dari sekadar kucing yang hilang. Mbok Wati memeluk tubuh Oren erat-erat. Dadanya naik turun cepat, napasnya tersengal, seperti baru saja berlari jauh. Tubuh kucing itu masih lemah, bulunya basah dan kotor. Tapi ada satu hal yang membuat Mbok Wati hampir menangis keras. Oren bernapas. Napasnya kecil, tidak teratur, tapi nyata. Hangatnya masih ada. Ya Allah, masih hidup. Bisik Mbok Wati berulang. Suaranya pecah. Oren mengeong lirih, nyaris tak terdengar. Kepalanya bergerak sedikit, lalu menempel ke dada Mbok Wati seperti dulu. Gerakan kecil itu membuat kaki Mbok Wati lemas. Ia terduduk di tanah basah tanpa peduli bau dan kotoran. Erlang berdiri beberapa langkah di belakangnya. Wajahnya pucat, rahangnya mengeras. Ia menelan ludah berkali-kali, seolah menahan sesuatu yang ingin runtuh di dadanya. Saat ia akhirnya berjongkok, lututnya menyentuh tanah tanpa ragu. Tangannya terulur perlahan, jari-jarinya menyentuh kepala Oren dengan hati-hati, seperti takut salah sedikit saja bisa merusak sesuatu yang berharga. "Kamu masih di sini," ucap Erlang pelan, hampir tidak bersuara. Suara itu bukan suara seorang CEO, bukan suara pria yang terbiasa memberi perintah. Itu suara seorang anak yang hampir kehilangan bagian terakhir dari rumahnya. Mbok Wati menoleh ke arah Erlang, matanya merah, basah, tapi sorotnya penuh tekad. "Dia tidak boleh di sini lama," katanya cepat. Badannya dingin. Erlang langsung bangkit. Ia membuka jasnya tanpa pikir panjang, membungkus tubuh Oren dengan kain mahal itu. Jas yang biasanya hanya menyentuh ruang berpendingin dan kursi empuk, kini menempel pada lumpur dan sampah. Tidak ada penyesalan di wajah Erlang. "Kita ke dokter," katanya tegas. Mbok Wati mengangguk. Ia masih memeluk Oren saat mereka berjalan menuju mobil. Langkahnya tertatih, tapi ia tidak melepaskan pelukan itu. Orang-orang yang tadi berbisik kini terdiam. Beberapa menatap dengan wajah tidak percaya. Mobil hitam melaju meninggalkan gang sempit. Di dalam, Mbok Wati duduk memeluk Oren, membelai kepalanya pelan, seperti sedang menenangkan bayi. Erlang duduk di sampingnya, matanya tidak lepas dari tubuh kecil itu. Selama perjalanan, Erlang bercerita dengan suara rendah tentang bagaimana ia menemukan kucing itu di penampungan saat ibunya masih hidup. Tentang bagaimana ibunya berkata, selama kucing itu masih bernapas, rumah ini belum kosong. Mbok Wati mendengarkan dalam diam. Dadanya sesak. Kata-kata itu terasa akrab, terlalu akrab. Di klinik hewan, lampu terang menyambut. Dokter bergerak cepat. Oren dibawa masuk. Pintu tertutup. Mbok Wati berdiri di lorong, tangannya gemetar. Ia menatap pintu itu tanpa berkedip, seolah dengan begitu ia bisa menjaga Oren tetap hidup. Erlang berdiri di sampingnya. Jaraknya dekat, tapi tidak menyentuh. Waktu berjalan lambat, terlalu lambat.
Akhirnya, pintu terbuka. Dokter keluar dengan wajah tenang. Dia kelelahan dan kekurangan makan, tapi kalian datang tepat waktu. Mbok Wati menutup mulutnya. Air mata akhirnya jatuh. Bukan tangis keras, tapi tangis lega yang sudah ia tahan sejak hujan malam itu. Erlang menarik napas panjang. Bahunya turun, seperti beban besar yang akhirnya dilepas. Saat Oren dibawa keluar, sudah dibungkus selimut bersih. Matanya setengah terbuka. Begitu melihat Mbok Wati, ekornya bergerak kecil. Mbok Wati memeluknya lagi, kali ini dengan tangan yang lebih tenang. Erlang menatap pemandangan itu lama. Di matanya, perlahan muncul satu kesadaran yang tidak bisa ia sangkal. Kucing itu selamat bukan karena uang, bukan karena kekuasaan. Kucing itu hidup karena seorang nenek miskin memilih berhenti di tengah hujan, memeluk sesuatu yang dunia anggap tidak penting. Dan di saat itulah, di lorong klinik yang sunyi, Erlang tahu hidupnya tidak akan kembali ke arah semula. Menjelang sudah turun saat mereka keluar dari klinik. Udara terasa lebih dingin, tapi tidak lagi menekan dada seperti sebelumnya. Mbok Wati duduk di kursi depan mobil, memangku Oren yang kini terbungkus selimut bersih. Napas kucing itu lebih teratur. Setiap tarikan kecilnya terasa seperti keajaiban yang baru saja terjadi. Erlang menyetir tanpa banyak bicara. Lampu jalan memantul di kaca depan, membentuk garis-garis cahaya yang bergerak pelan. Sesekali, Erlang melirik ke arah Mbok Wati, memastikan Oren masih aman di pelukannya. "Mbok," ucap Erlang akhirnya, suaranya rendah. "Boleh saya cerita sesuatu?" Mbok Wati mengangguk. Tangannya tidak berhenti mengelus kepala Oren. "Saya hampir kehilangan segalanya," kata Erlang pelan. "Bukan harta, bukan jabatan, tapi arah hidup." Mbok Wati mendengarkan tanpa menyela. "Beberapa bulan terakhir, perusahaan saya bermasalah. Ada orang-orang yang ingin menjatuhkan saya. Mereka cari celah. Mereka tunggu saya salah langkah. Bahkan kesedihan pun bisa dipakai untuk menyerang." Ia berhenti sejenak, menarik napas. "Waktu kucing ini hilang, saya tidak berani buat ribut. Saya cari sendiri, diam-diam. Karena kalau orang tahu saya goyah, itu bisa jadi senjata." Mbok Wati menunduk. Ia baru mengerti mengapa Erlang datang sendirian ke gang kecil itu, tanpa rombongan, tanpa pengumuman. "Ibu saya dulu selalu bilang, kalau hidup terasa terlalu keras, lihat cara kamu memperlakukan yang lemah. Di situ kamu bisa tahu, kamu masih manusia atau tidak." Kata-kata itu membuat Mbok Wati terdiam. Dadanya terasa hangat. Ia teringat malam-malam saat ia sendiri hampir menyerah. Mobil berhenti di depan rumah besar milik Erlang. Gerbang terbuka perlahan. Lampu taman menyala lembut. Tempat itu terlihat jauh dari dunia Mbok Wati, seperti halaman dari buku lain yang tidak pernah ia baca. Erlang mematikan mesin. Ia tidak langsung turun. Ia menoleh ke arah Mbok Wati. Sorot matanya berubah. Tidak ada jarak, tidak ada atasan dan bawahan. Mbok tahu, kalau bukan karena Mbok, kucing ini tidak akan selamat. Mbok Wati menggeleng cepat. Mbok cuma lakukan yang Mbok bisa. Justru itu, Mbok tidak minta apa-apa. Erlang membuka pintu, lalu membantu Mbok Wati turun. Ia membuka pintu rumah, mempersilahkan Mbok Wati masuk. Mbok Wati melangkah ragu. Lantai dingin. Rumah itu terlalu besar, terlalu sepi. Mbok tidak harus pulang malam ini. Oren butuh istirahat. Mbok juga. Mbok Wati ingin menolak. Kata-kata itu sudah di ujung lidahnya. Tapi tubuhnya terasa sangat lelah. Kakinya nyeri, punggungnya kaku. Ia menatap Oren yang tidur tenang di pelukannya. Ia mengangguk pelan. Malam itu Mbok Wati tidur di kamar tamu. Kamar itu bersih, rapi, dan hangat. Oren tidur di sampingnya. Untuk pertama kalinya sejak lama, Mbok Wati tidak terbangun oleh rasa cemas. Di ruang lain, Erlang duduk sendirian. Ia menatap foto ibunya yang tergantung di dinding. Lama, sangat lama. "Bu," gumamnya pelan. "Kamu benar." Ia memejamkan mata. Dalam hatinya, keputusan mulai berbentuk.
Bukan keputusan bisnis, bukan keputusan strategis, tapi keputusan sebagai manusia. Ia tahu, setelah malam ini, ia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa Mbok Wati hanya orang lewat dalam hidupnya. Karena orang yang mengajarkan arti menjaga tidak pantas ditinggalkan sendirian lagi. Dan di luar rumah besar itu, hujan kembali turun pelan, seperti menutup satu bab lama dan membuka jalan menuju akhir yang tidak pernah Mbok Wati bayangkan. Pagi datang pelan di rumah besar itu. Cahaya matahari menembus tirai tipis, jatuh lembut ke lantai kamar tamu. Mbok Wati terbangun dengan perasaan yang asing. Tubuhnya tidak terasa seberat biasanya. Napasnya lebih panjang. Untuk sesaat, ia lupa di mana ia berada. Lalu ia merasakan sesuatu yang hangat di sampingnya. Oren tidur meringkuk dekat perutnya, terbungkus selimut kecil. Bulunya kini kering dan bersih. Dadanya naik turun teratur. Mbok Wati tersenyum, lalu mengelus kepalanya pelan. Sentuhan itu terasa nyata, seperti memastikan bahwa semua yang terjadi semalam bukan mimpi. Ia duduk perlahan di tepi kasur. Kakinya menyentuh lantai dingin. Rumah ini sunyi, tapi bukan sunyi yang menekan. Lebih seperti hening yang memberi ruang bernapas. Tak lama, langkah kaki terdengar dari luar. Erlang muncul di ambang pintu. Ia tidak memakai jas, hanya kemeja sederhana. Wajahnya terlihat lebih tenang dari biasanya. "Mbok sudah bangun?" katanya pelan. Mbok Wati mengangguk. "Maaf merepotkan." Erlang menggeleng. Tidak. Ia mendekat, menunduk sedikit melihat Oren, lalu tersenyum kecil. Senyum yang tidak dibuat-buat. Hari itu berjalan lambat. Erlang mengantar Mbok Wati ke dokter. Bukan dokter hewan, dokter untuk dirinya. Mbok Wati sempat menolak, tapi Erlang tidak memaksa. Ia hanya berkata pelan, "Sekarang ada yang peduli." Hasilnya sederhana. Kelelahan, kurang istirahat, tubuh tua yang terlalu lama dipaksa bertahan. Dokter menyarankan istirahat lebih banyak. Mbok Wati mendengar dengan kepala tertunduk. Selama ini, istirahat adalah kemewahan yang tidak pernah ia kenal. Sore hari, Erlang mengajak Mbok Wati duduk di teras. Oren bermain pelan di dekat pot bunga. Angin sepoi membawa aroma tanah basah. "Mbok," ucap Erlang setelah lama iam. "Mbok, kalau Mbok berkenan." Mbok Wati menoleh. "Tinggallah di sini," lanjutnya. "Bukan sebagai pembantu, bukan sebagai orang yang ditolong." Mbok Wati terdiam. Dadanya bergetar. Kata-kata itu terlalu besar untuk langsung ia pahami. "Mbok cuma orang kecil," katanya lirih. "Tidak pantas." Erlang berjongkok di hadapannya. Sikap yang membuat Mbok Wati terkejut. "Yang pantas atau tidak, biar Allah yang nilai," ucapnya tenang. "Saya cuma tahu satu hal. Saya hidup karena kebaikan Mbok, meski Mbok tidak pernah tahu." Malam itu Mbok Wati berdoa lama. Doanya tidak panjang, hanya ucapan syukur yang keluar tersendat. Ia memohon agar hatinya tetap rendah, agar hidup barunya tidak membuatnya lupa dari mana ia datang. Hari-hari berikutnya berjalan sederhana. Mbok Wati memasak pelan, menyiram tanaman, duduk sore di teras. Tidak ada lagi ember cucian yang berat, tidak ada lagi bisik-bisik yang menyayat. Oren selalu di dekatnya, tidur di kaki, mengeong kecil setiap Mbok Wati bergerak terlalu jauh. Di satu hujan pelan, Mbok Wati duduk di depan jendela besar. Hujan turun pelan, seperti dulu. Bedanya, kini ia tidak duduk di aspal basah, tidak memeluk tubuh yang hampir mati. Ia menatap keluar sambil mengelus Oren. Di dadanya, ada rasa tenang yang belum pernah ia miliki. Mbok Wati tersenyum kecil, lalu berbisik pelan. Ternyata Allah tidak pernah salah mencatat siapa yang berhenti di tengah hujan. Hidup seringkali tidak berubah karena kekuatan, jabatan, atau harta. Hidup berubah karena satu hati yang memilih berhenti, saat yang lain terus berjalan. Mbok Wati tidak menolong karena ingin balasan. Ia hanya tidak tega melihat makhluk lemah sendirian di tengah hujan. Dan justru dari kebaikan yang sunyi itulah, Allah membuka jalan yang tidak pernah ia bayangkan. Kisah ini mengingatkan kita
bahwa apapun yang kita rawat dengan ikhlas tidak akan pernah benar-benar hilang. Bisa jadi balasannya datang bukan hari ini, bukan besok, tapi selalu tepat pada waktunya. Allah berfirman dalam surat Ad-Duha. Bismillahirrohmanirrohim. Wad-duha, wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qalla. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasaufa yu'tika rabbuka fatardo. Artinya, demi waktu duha, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak pula membencimu. Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu engkau menjadi puas. Cerita ini fiktif, tidak berdasarkan kisah nyata tertentu, dan dibuat semata-mata sebagai pelajaran hidup tentang keikhlasan, kesabaran, dan balasan kebaikan. Jika Anda merasa kisah ini menyentuh hati, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Semoga Allah melembutkan hati kita semua.